Halo pemirsa OBTV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini bersama saya Belinda Amanda yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Rangkuman berita pemirsa yang pertama, imbas runtuhnya Silicon Valley Bank yang mempengaruhi prospek suku bunga Fed, nilai tukar mata uang rupiah melemah dan dolar perlahan naik. Selanjutnya, pemerintah melalui Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan putusan terkait harga pokok pemerintah terhadap gabah dan juga beras. Masalah pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebut thrifting itu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri. Memasuki berita yang pertama, pemirsa, per 21 Maret 2023, nilai tukar mata uang mengalami penurunan dan dolar mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan imbas runtuhnya SVB yang mempengaruhi prospek suku bunga Fed, menghentikan taruhan kenaikan suku bunga Fed yang besar dan memukul saham Amerika Serikat. Runtuhnya Silicon Valley Bank berimplikasi pada pasar dan pertarungan inflasi Fed. Dan berikut catatan sepekan di minggu keempat bulan Maret lalu. Pada 14 Maret, kurs jual senilai Rp15.450 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.297. Pada 15 Maret, kurs jual senilai Rp15.456 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.303. 16 Maret, kurs jual senilai Rp15.441 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.288. Pada 17 Maret, kurs jual senilai Rp15.495 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.340. Pada 20 Maret, kurs jual senilai Rp15.440 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.287. Pada 21 Maret, kurs jual senilai Rp15.448 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.295. Pemirsa, Provinsi Jawa Timur kembali menghimbau kepada masyarakat terkait berbagai event kolaborasi yang menjadi kunci bangkitnya perekonomian dan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Sektor pariwisata di Jawa Timur secara berangsur-angsur terus mengalami peningkatan setelah 2 tahun dihantam badai COVID-19. Peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Timur. Melalui laman Badan Pusat Statistik, Jawa Timur tercatat pada awal tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 17.047 wisatawan. Namun sejak WHO menyatakan wabah pandemi COVID-19 sebagai pandemi global pada Maret 2020, aktivitas kunjungan wisatawan menurun secara drastis. Pada bulan Maret 2020 tercatat sebanyak 5.774 kunjungan. Di akhir 2022, Presiden Jokowi secara resmi mencabut aturan PPKM di Indonesia. Hal ini membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Jawa Timur. Tercatat di akhir tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan meningkat secara drastis menjadi 14.264 kunjungan. Bahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur melaporkan jumlah daerah wisata di Jawa Timur menjadi 1.316 daerah tujuan wisata, meningkat sebesar 36% dari tahun sebelumnya yang tercatat 969 DTW. Hal ini membuat Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur untuk terus mengembangkan kegiatan wisata mulai dari program tourism atau berkolaborasi dengan berbagai event di penjuru Jawa Timur. Pemerintah Jawa Timur bisa mendatangkan para wisatawan Nusantara dan asing. Maka kuncinya adalah kolaborasi kata gubernur.
kuncinya ikilo, ya, ikilo budaya pariwisata. Jadi inisiasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, desainer dan lain sebagainya. Kemudian kita menciptakan sebuah inovasi untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Saya juga hadir bersama Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pak Haryanto, yang saya kira monggo Bapak dan Ibu, kita ada tempat untuk kolaborasi program berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan seni, budaya, dan pariwisata. Juga ada hadir kami Kepala Bidang Pemasaran, lengkap juga seluruh Kepala UPT, museum yang saya kira juga punya kajian-kajian tentang sejarah dan nilai-nilai tradisional. Ini lengkap hadir bersama nanti kawan-kawan desainer. Ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita sudah waktunya untuk bangkit lagi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui event-event kegiatan. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, jadi anak-anak SMK 12 tadi sangat termasuk yang lainnya sangat dibutuhkan, Pak. Kita ada 598 desa yang harus diisi kegiatan-kegiatan seperti anak-anak kita. Nanti kita akan menugaskan taruna budaya melatih di desa-desa supaya anak bisa tari, bisa fashion show dan sebagainya. Bayangkan 596 desa itu harus ada event yang berkaitan dengan budaya, event yang berkaitan dengan seni, event yang berkaitan dengan sport tourism dan lain-lainnya harus diisi. Potensi Jawa Timur dengan berbagai tempat wisata yang dimiliki, baik wisata alam maupun wisata buatan, perlu ditingkatkan kembali. Sudah seharusnya Pemprov Jawa Timur banyak melakukan usaha yang masif untuk membangkitkan kembali sektor wisata di Jawa Timur. Di antaranya melakukan promosi daerah tempat wisata di Jawa Timur melalui berbagai media dan event pariwisata dan juga budaya. Hal itu untuk menarik perhatian wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara guna datang berkunjung. Masih bersama dengan Economic Update pemirsa, pemerintah melalui Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan putusan terkait harga pokok pemerintah terhadap gabah dan juga beras. Pemerintah secara resmi menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani menjadi Rp5.000 per kilogram. Panen raya telah berlangsung di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Beberapa daerah yang telah dikunjungi oleh Presiden untuk merayakan sekaligus memastikan keadaan di lapangan terkait harga pangan. Di saat mengunjungi panen raya lalu di Jawa Tengah, Jokowi mendapatkan keluhan para petani terkait dengan pupuk serta HPP untuk gabah dan beras. Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Pangan dan Menteri Pertanian telah memenuhi panggilan Presiden terkait beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo telah menyampaikan terkait putusan harga pokok pemerintah gabah dan juga beras. Gabah kering panen GKP di tingkat petani Rp5.000. Gabah kering panen GKP di tingkat penggilingan Rp5.100. Gabah kering giling GKG di penggilingan Rp6.200. Gabah kering giling GKG di gudang Perum Bulog Rp6.300. Kemudian beras di gudang Perum Bulog dengan derajat SOSO 95%, kadar air 14%, butir patah maksimum 20%, butir menir maksimum 2%, harganya Rp9.950.
Kemudian mengenai perhitungan harga eceran tertinggi atau HET beras berdasarkan zonasi. Zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua. Untuk HET beras medium, zona 1 10.900, untuk zona 2 11.500, untuk zona 3 11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 13.900, zona 2 14.400, dan zona 3 14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan, sedangkan perundangannya dalam proses, sehingga ini bisa dapat diberlakukan segera. Terima kasih. Pemerintah secara resmi menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani menjadi Rp5.000 per kilogram dari sebelumnya HPP Rp4.200 per kilogram. Selanjutnya pemirsa, nilai ekspor Indonesia Februari 2023 mencapai 21,40 miliar US dollar atau turun 4,15% dibanding dengan ekspor Januari 2023. Dibanding Februari 2022, nilai ekspor naik sebesar 4,51%. Hal ini dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia melalui siaran pers di kanal YouTube miliknya. Nilai ekspor Indonesia Februari 2023 mencapai 21,40 miliar US dollar atau turun menjadi 4,15% dibanding ekspor Januari 2023. Dibandingkan Februari 2022, nilai ekspor naik sebesar 4,51%. Ekspor non-migas Februari 2023 mencapai 20,21 miliar US dollar, turun 3,00% dibandingkan Januari 2023. Sementara itu naik 3,76% jika dibandingkan dengan ekspor non-migas pada Februari 2022. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada Januari sampai Februari 2023 mencapai 43,72 miliar US dollar atau naik sebesar 10,28% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Sementara ekspor non-migas mencapai 41,05 miliar US dollar atau naik sebesar 8,73%. Penurunan terbesar ekspor non-migas pada Februari 2023 terhadap Januari 2023 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebesar 277 juta US dollar. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya yang sebesar 141 juta US dollar. Menurut sektor ekspor non-migas, hasil industri pengolahan Januari sampai Februari 2023 turun 0,26% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Menurut sektor, kita bagi beberapa sektor, yang itu ada industri pengolahan, tambang dan lainnya, terus ada pertanian, kehutanan, perikanan. Kalau kita lihat ekspor untuk komoditas migas itu sebesar 1,19 miliar US dollar. Demikian juga untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan punya nilai 0,34 miliar US dollar. Untuk industri pengolahan itu punya nilai 15,52, tambang dan lainnya 4,36. Kalau kita lihat dari komposisi ekspor non-migas, ini menyumbang 94,45% dari total ekspor Februari 2023. Pada bulan Februari 2023, secara mantuman, semua sektor mengalami penurunan nilai ekspor. Penurunan terdalam terjadi pada sektor migas. Sementara itu, secara year on year, sektor yang mengalami peningkatan nilai ekspor adalah migas, serta tambang dan lainnya. Sedangkan pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan mengalami penurunan. Kita lihat
secara rinci, migas turun sebesar 20,26%, teman-teman, utamanya disebabkan oleh turunnya hasil minyak dan gas. Sementara untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan turun sebesar 9,62%, teman-teman. Utamanya disebabkan oleh penurunan ekspor komoditas, hasil hutan bukan kayu lainnya, rumput laut, dan ganggang lainnya, kopi, mutiara, hasil budidaya, dan kepiting. Untuk sektor pertambangan turun sebesar 9,46% secara mantuman, utamanya penurunan pada komoditas batu bara, biji tembaga, lignit, serta bahan mineral lainnya. Sementara itu untuk industri pengolahan turun sebesar 0,86% secara mantuman, utamanya didorong oleh penurunan pada komoditas, barang perhiasan, dan barang berharga, sepatu olahraga, tembaga, nikel, serta kertas lainnya. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari sampai Februari 2023 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 6 miliar US dollar, diikuti Kalimantan Timur sebesar 5,10 miliar US dollar dan Jawa Timur sebesar 3,83 miliar US dollar. Pemirsa, dampak ekspor Indonesia di bulan Februari 2023, nilai ekspor Provinsi Jawa Timur pada Februari 2023 senilai 1,65 miliar US dollar atau turun sebesar 3,22% month to month dibandingkan Januari 2023. Nilai ekspor Provinsi Jawa Timur pada Februari 2023 senilai 1,65 miliar US dollar atau turun sebesar 3,22% dibandingkan pada Januari 2023. Nilai tersebut turun dibandingkan Februari 2022 sebesar 10,98%. Ekspor non-migas Februari 2022 mencapai 1,57 miliar US dollar atau turun sebesar 3,50% dibandingkan Januari 2023. Nilai tersebut dibandingkan Februari 2022 turun sebesar 11,11%. Ekspor migas pada Februari 2023 mencapai 78,7 juta US dollar atau naik 2,83% dibandingkan Januari 2023. Nilai tersebut turun sebesar 8,12% dibandingkan Februari 2022. Pada tahun lalu, lebih tepatnya Februari 2022, di mana secara year on year ini juga turun ya sebesar 10,98%. Ini karena didorong menurunnya sektor migas maupun juga sektor non-migas. Untuk sektor migas ini turun 8,12% dari Februari 2022 sebesar 0,085 miliar US dollar menjadi 0,078 miliar US dollar. Sedangkan untuk migas non-migas ini turun sebesar 11,11% atau dari 1,77 miliar US dollar menjadi 1,57 miliar US dollar. Bagaimana kalau kita lihat perkembangan ya selama 3 tahun terakhir ya khususnya setiap bulan, ini terlihat bahwa kalau bicara pola ya ini hampir sama ya, hampir mirip, khususnya di tahun 2021 maupun juga di 2022. Nah, kalau kita menginjak ke Februari ya, bahwa dengan total ekspor sebesar 1,65 miliar US dollar, ini kalau kita lihat dibandingkan dengan 2 tahun lalu, ini lebih rendah ya bandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 1,85 miliar US dollar. Demikian juga dengan 2021 yang 1,70 miliar US dollar. Nah, kalau kita lihat untuk yang ekspor non migas ya karena memang Jawa Timur ini juga sangat dipengaruhi oleh ekspor non migas.
di mana pada Februari 2023 tercatat bahwa perkembangan ekspor non-migas ini sebesar 1,57 miliar US dollar. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di 2022 memang lebih rendah ya, karena tercatat 1,77 miliar US dollar. Akan tetapi untuk khusus ekspor non-migas lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi 2021 yang sebesar 1,51 miliar US dollar. Anda masih bersama Economic Update pemirsa. Menjelang Ramadan yang jatuh pada 23 Maret 2023, Grand Mercure Malang Miramar memberikan menu masakan untuk menemani waktu berbuka Anda, tak hanya menyajikan makanan dengan tema Arabik, tapi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan undian umroh. Menjelang Ramadan 1444 Hijriah, berbagai hotel di seluruh Indonesia termasuk Malang gencar membuka paket berbuka. Berbagai sajian untuk menemani waktu berbuka, termasuk Grand Mercure Malang Miramar. Mengusung tema Mexican and Arabic, Grand Mercure Malang Miramar selalu memberikan nuansa baru di setiap tahunnya. Tak tanggung-tanggung, hotel dengan kelas bintang 5 ini juga memberikan kesempatan bagi siapapun pengunjung yang berbuka di restoran tersebut dapat memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh hingga hadiah kepingan emas. Ada hadiah menarik grand prize tahun ini adalah mendapatkan satu orang umroh gratis by Ebat Tour, Ebat Wisata. Itu yang satu, yang tahun lalu belum ada, tahun lalu karena masih tabungan haji. Tapi tahun ini adalah benar-benar haji umroh by Ebat Wisata. Jadi bisa dimenangkan. Ya sering-sering buka puasa di sini. Dan juga jangan lupa ada 10 keping emas yang masing-masing keping ada 0,1 gram dari Pegadaian. Dan juga ada hadiah-hadiah menarik yang lain, ada voucher dan lain sebagainya. Jadi kenapa tidak? Silahkan ayo segera daftar nanti booking buka puasa di Grand Mercure Malang Miramar. Pastinya dengan momen bulan puasa, bulan Ramadan ini kami bisa memberikan nuansa experience yang baru selama kita menjalankan puasa ini, dan juga lebih tahu juga masakan-masakan yang lain ya, Arabik dan juga berbagai jenis menu tadi, dan juga Mexican, dan juga dengan ada coklat tadi juga. Ini merupakan pemberdayaan dengan teman-teman UKM yang ada di Jawa Timur. Di bulan yang suci ini, marilah kita untuk terus bisa menjaga amalan baik, serta tetap melakukan kebijakan dan tetap menjaga puasa hingga Lebaran tiba. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, masalah pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebut thrifting itu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri. Pakaian bekas impor atau yang sering disebut thrifting memang sempat menjadi ramai dan juga sasaran bagi sebagian masyarakat yang ada di Indonesia. Akhir-akhir ini masalah tersebut mencuat ke permukaan publik. Presiden Joko Widodo bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor. Jokowi pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah tersebut, karena menurutnya itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Tak tanggung-tanggung, Bareskrim Polri pun turun tangan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perdagangan terkait penindakan praktik pakaian bekas impor. Larangan impor pakaian bekas sendiri sebenarnya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan pada nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan Permendak nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan dilarang impor. Pada pasal 2 ayat 3 disebut bahwa barang dilarang impor antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.
Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM, serta buruk untuk kesehatan penggunanya. Industri itu kemudian berdampak secara domino terhadap ekosistem industri tekstil dan produk tekstil di sektor hulu, yang berakibat utilisasi industri TPT nasional menurun. Kerugian berdampak terhadap utilisasi dan berimbas juga terhadap pengurangan tenaga kerja. Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Muhammad Faisal mengatakan pakaian bekas impor terutama ilegal akan mengganggu daya saing industri tekstil dalam negeri. Begitu juga dengan ekonom Indonesia Development and Islamic Studies, Sofi Az-Zahra, mengatakan dampak dari pakaian bekas impor adalah perubahan pola konsumsi masyarakat yang menyebabkan permintaan pasar untuk industri pakaian dalam negeri akan turun. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita terkini ekonomi hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.